Bun di sesi tanya jawab atau studi kasus ya. Baik Bunda, gimana nih, sehat semuanya? Mudah-mudahan Bunda diberikan kesehatan ya. Pastinya demi buah hati kita. Kalau kita sedang hamil juga di kandungan juga sehat. Kalau kita sedang menyusui juga buah hatinya juga sehat. Baik Bunda, langsung saja untuk feedback studi kasus kita sore hari ini. Kita akan membahas satu persatu mulai dari kuliah WhatsApp ASI. Di kuliah WhatsApp ASI ini ada beberapa pertanyaan dari materi hari pertama kemarin. Apa saja pertanyaannya kita akan bahas satu persatu ya Bun ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Bunda. Adakah hubungannya produksi ASI dengan minum jamu-jamuan? Nah Bunda, untuk ibu yang sedang menyusui perlu kita garis bawahi dengan hubungannya dengan minum jamu. Bolehnya sih boleh ya, ada penelitiannya juga hubungan minum jamu dengan pelancar ASI-nya juga itu ada. Hormon prolaktin juga akan berpengaruh ketika Bunda minum jamu. Tetapi yang perlu diwaspadai adalah ketika Bunda minum jamu itu apakah Bunda bareng nggak nih dengan minum obat. Nah itu yang harus waspada. Kemudian awasi juga dosis minum jamunya, tidak boleh berlebihan, tidak boleh kebanyakan, karena apa, resiko terjadi kepada si tubuh ibu itu sendiri, seperti bisa diare. Oke, seperti itu ya Bun, sering saya temui ibu nifas kontrol kemudian diare padahal nggak makan apa-apa gitu ya, tapi kok diare. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga kemasan-kemasan dari jamu-jamuan itu kalau tidak yang murni ya Bun ya, biasanya sudah ada campuran-campurannya. Jadi Bunda perlu waspada jamu-jamu yang dikonsumsi ketika ibu sedang menyusui. Nah selain itu juga perlu diperhatikan hubungannya dengan bayi. Jadi kita evaluasi juga kalau kita minum jamu kira-kira bayinya ini menolak menyusu atau tidak. Sama seperti kita minum susu formula untuk ibu menyusui. Jadi bayi ini juga akan merasakan perubahan rasa ASI. Jadi rasa ASInya akan berubah seiring dengan apa yang dimakan Bunda atau apa yang diminum Bunda ketika sedang proses atau masa menyusui. Nah ini ada perubahan rasa ASI. Nah jadi harus diperhatikan ya Bunda, ketika minum jamu kemudian bayinya menolak menyusu atau lebih cenderung tidak mau menyusui seperti biasanya. Bisa jadi dari minum jamu itu sendiri, atau ketika ada kasus dulu ibu yang sedang menyusui kemudian bayinya kok diare, ada sedikit darahnya. Nah, padahal masih di rentan usia 0 sampai 6 bulan. Nah, ternyata memang ibunya ini minum susu ibu menyusui. Jadi perlu diwaspadai. Tapi ada nggak hubungannya ya? Ini tadi pertanyaannya, adakah hubungannya produksi ASI dengan minum jamu-jamuan? Ya ada ya Bun ya. Karena ada herbal itu ada kandungan untuk memperlancar ASI juga dari pengaruh hormon prolaktin. Nah, kemudian di sini ada yang bertanya, Bun, pada slide yang kedua itu ada perasaan ragu-ragu apakah bisa menghasilkan ASI yang banyak dan juga berkualitas. Ada tips atau cara ampuhnya? Oke, perasaan ragu-ragu ini perlu ditapis dulu ya Bun ya, karena setiap ibu yang sedang menyusui itu pasti sudah disiapkan ASI-nya ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu dulu yang perlu diyakini. Nah, kenapa harus ragu-ragu Bun? Nah, contoh sapi saja ya, itu bisa menyusu ibu sapi ya. Kemudian mamalia-mamalia yang lainnya pasti semuanya ada, dan kuncinya adalah Bunda paham dulu sebenarnya apa sih yang bisa merangsang agar ASI itu keluar. Kan sudah ada tuh, sudah disiapkan, tetapi untuk merangsang ASI yang keluar ini yang kadang-kadang Bunda belum paham saja sih bagaimana caranya. Nah, tapi yang perlu modal utamanya memang harus yakin, nggak boleh ragu-ragu. Ya saya bisa gitu kan mengeluarkan ASI ini gitu. Caranya adalah dengan memberikan stimulasi. Bagaimana Bunda caranya biar ASInya banyak? Yang pertama dihisapkan terus. Jadi memang ASI itu harus dihisapkan terus, kalau nggak dipumping terus gitu ya. Jadi harus dirangsang dengan dihisap, sehingga hormon prolaktinnya itu akan produksi atau akan keluar menghasilkan ASI ya dengan dihisapkan. Jadi itu dulu, keluar nggak keluar dihisapkan ya, seperti itu. Nah ini tadi ya pertanyaannya masih nyambung lagi yang masalah bagaimana ASInya biar banyak.
Salah satunya dihisapkan terus. Jadi kalau ibu yang habis melahirkan itu kemudian ada keluhan ASI belum keluar lancar, coba perhatikan Bun, bayi langsung pup enggak gitu ya. Biasanya hari pertama kan keluar tuh warnanya masih coklat, nah itu tandanya sudah dapat ASI. Tapi jangan dibayangkan ASInya itu banter gitu ya, seperti bayi usia sebulan, 2 bulan atau usia 2 minggu gitu, jangan. Karena apa? Karena ya masih 1 tetes, 2 tetes, itu disebut dengan kolostrum, tidak yang banyak gitu ya. Nggak ada yang disebut kolostrum kok keluarnya bermili-mililiter, itu nggak ada. Jadi tetap saja itu disebut ASInya sudah keluar. Kalaupun tidak keluar atau belum terlihat 1 tetes di payudara kita, jangan khawatir, karena memang bayi ini masih menghisap terus, merangsang terus, dan dia tidak akan kekurangan cairan ya sampai 72 jam. Jadi Bunda 72 jam setelah kelahiran bayinya itu tidak akan kekurangan yang namanya ASI ya. Karena apa? Masih membawa cadangan makanan dari ibunya juga. Oke Bunda, lalu supaya berkualitas tentunya Bunda harus makan yang bergizi ya, lauk, sayur, dan minum jangan sampai lupa ya. Sehari bisa 2 liter minimal air yang diminum ya. Bisa jus, bisa susu, mungkin ya susu kedelai, atau mungkin jamu tadi cairan-cairan. Minum yang banyak, air putih minimal 2 liter, dan juga buah-buahan. Kemudian Bun, apakah hormon oksitosin dan prolaktin ini bisa dihasilkan pada masa kehamilan atau pasca melahirkan? Soalnya ada yang pas hamil sudah rembes ASInya, setelah melahirkan sampai 1 minggu baru keluar ASInya. Oke, pertanyaannya yang bagus ya Bun ya. Ini saya tanya dulu nih, ASI itu sebenarnya keluarnya kapan? Oke, ASI itu sudah diproduksi, sudah ada pabriknya ya kan, sejak masa kehamilan. Dan ASI ini sudah diproduksi sejak umur kehamilan minimal 22 minggu, tetapi masih tertahan, tidak keluar. Karena apa? Karena hormon hamilnya masih ada, sehingga dia akan keluarnya banyak ketika hormon menyusuinya datang setelah melahirkan. Nah, kemudian sampai 1 minggu baru keluar ASInya. Ingat tadi, apakah harus banyak keluarnya? Tidak kan, tetes pun sudah dianggap keluar. Anak sudah pup, itu tandanya anak sudah dapat ASI. Itu tadi ya Bunda ya. Kemudian ada pertanyaan mau tanya Bun, kan itu dijelaskan di slide 3 dan 4 hormon oksitosin dan prolaktin. Nah, untuk hormon prolaktin, jika kita sering menyusui dengan pumping juga bisa menambah pengaruhnya. Oh jelas ya, jelas sekali. Kenapa? Karena dengan sistem power pumping itu Bunda, saya sudah share di feed Instagram Bidanku Arinta, bisa dilihat di situ ada cara power pumping. Nah, Bunda akan melakukan power pumping itu yang bisa merangsang hormon prolaktin hadir, jadi tidak melulu dihisap dari mulut bayi. Nah, caranya bagaimana untuk power pumping itu? Bunda selama 20 menit di pumping, kemudian istirahat 10 menit, 10 menit di pumping, istirahat 10 menit, 10 menit di pumping, istirahat 10 menit. Kemudian setelah itu istirahat, Bunda di pumping selanjutnya itu tidak usah di menitit seperti tadi ya, bisa minimal seperti 30 menit, 40 menit di pumping seperti biasa di luar siklus power pumping. Nah, efeknya setiap ibu itu beda-beda. Ada yang 3 hari setelah power pumping sudah melihat hasilnya, ada yang 7 hari setelah power pumping melihat hasilnya. Jadi power pumping ini bagus sekali dan bisa dicoba ya Bunda untuk pemberian ketika anak seperti growth spurt itu, masa pertumbuhan, anaknya nangis awal dan minta ASI terus gitu kan. Nah, itu dilakukan power pumping. Nah, seperti itu Bunda dari pertanyaan ini tadi, dan saya akan cek lagi nih ke bawah untuk pertanyaan-pertanyaannya yang akan saya jawab. Oke Bunda, kita lanjut lagi ya untuk pertanyaan berikutnya. Kalau pagi hari ASI di pumping banyak sekali, tapi kalau sore sedikit, itu kenapa ya Bun? Tetapi kalau di nenen adik langsung bisa sampai muncrat-muncrat. Oke, kuncinya adalah ketika bayi menyusu ya. Ketika bayi menyusu ibu langsung itu adalah beda dengan ketika pumping ya. Kalau pumping itu sifatnya mengeluarkan saja, tapi kalau mendapatkan sensasi dia akan memang produksinya banyak. Nah, lalu apa hubungannya bedanya dengan ketika mulut bayi yang menghisap? Jadi Allah itu tadi sudah menyiapkan makanan bayi sesuai kebutuhannya. Setiap waktu berubah-ubah komposisinya. Uniknya itu Bun. Jadi kalau menyusui bayi, bayinya baru sakit, baru panas, baru meriang. Nah, ASI yang dihisap itu ya keluarnya adalah kandungan yang bisa menyembuhkan bayinya. Beda dengan ketika bayi tidak sedang sakit. Nah,
ketika bayinya sedang rewel, membutuhkan formil yang banyak, ASI yang awal yang banyak, dia akan mendapatkan susu awal yang banyak, yang diberikan sama Allah itu ya sesuai dengan kebutuhan bayinya. Itu uniknya bun, makanya kenapa hebatnya ASI, nggak ada duanya, pokoknya ya satu-satunya makanan bayi ya hanya ASI, nggak ada yang terbaik itu nggak ada. Oke, selanjutnya kenapa ya kalau pagi kok banyak? Ya karena kita tahu bahwa produksi ASI di malam hari itu lebih banyak daripada di waktu selain malam ya. Nah itu bun, kalau menyusui malam hari itu atau mau power pumping juga bagus juga itu di malam hari. Nah mungkin ini paginya nih bisa dikeluarkan di pumping, jadi produksi yang malam tadi bisa dihasilkan di pagi hari tadi. Dan kalau langsung netek kok bisa muncrat-muncrat, oh jelas itu karena dihisap terus, dirangsang terus, diminta terus otak kita mengeluarkan hormon prolaktin tadi ya punya itu ada hormon prolaktin yang mengeluarkan ini terus. Oke. Kemudian berarti hormon prolaktin ini berhubungan dengan supply and demand dalam manusia bun. Semakin sering disusukan langsung ke baby, anak juga akan mengirim sinyal ke otak untuk terus menambah produksi ASI. Iya benar sekali. Tapi tadi ya ingat ya, tidak hanya dari mulut bayi, tapi dari pumping itu juga bisa. Kemudian permintaan ya, dari permintaan itu sudah bisa nanti keluar ASInya. Meskipun ya bunda ya bekerja, meskipun bunda tidak bekerja pun disarankan untuk pumping ya. Meskipun tidak bekerja disarankan untuk pumping. Oke. Kemudian ini bunda bagus banget pertanyaannya. Jadi meskipun bekerja tidak fokus sama produksi atau jumlah ASInya, tetapi dari konsisten memerah ASI ya, itu yang perlu dilatih ya sebenarnya, karena kita tidak tahu di mana jam berapa anak ini menyusu ketika bundanya ada di rumah gitu, sehingga kita harus taruh saja pompa ASInya di dekat jangkauan mata kita, misalnya di dekat tempat kita istirahat atau di kasur gitu ya, kita lihat di kamar gitu ya, ada di meja itu taruh aja pompa ASInya, sehingga bunda kalau melihat udah langsung perah, seperti kalau kita minum air putih ya, itu kalau kita sudah menyediakan botol ada isinya air putih, didekatkan tempat kita duduk ya, kita melihat kita minum, seperti itu. Nah ini tadi ya, jangan sampai males ya, karena sering saat melihat freezer ASI stok masih cukup, lalu ada godaan yang malas untuk melakukan pumping saat di tempat kerja. Oke, di sini memang banyak sekali ya studi kasus dari bunda sendiri dan sangat membantu teman-teman yang lainnya ya. Oke. Untuk kelas WhatsApp ASI ini luar biasa ya, pertanyaannya bagus sekali dan insya Allah kita akan tetap sharing ya. Jadi kita sharing aja, kalau grupnya belum dibuka admin ditulis dulu, setelah dibuka boleh sharing, nanti kita akan jawab lagi ya pertanyaan yang mungkin kita akan jawab. Insya Allah di sesi-sesi seperti ini ada sesi Q&A juga di luar materi, jadi mudah-mudahan sangat bermanfaat ya untuk bunda. Oke, saya cukupkan sekian untuk kuliah WhatsApp yang grup ASI. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.